Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Meneladani Rasulullah. Istilah meneladani ini tentunya sangat luas maknanya. Meneladani apa yang sudah menjadi jejak laku dari Rasulullah, napak tilas dari apa yang sudah dicontohkan oleh beliau, baik itu ibadahnya yang luar biasa, nilai-nilai kemanusiaannya, jiwa leadershipnya, dan tentunya masih banyak lagi dari perilaku-perilaku beliau yang itu semua menjadi bagian dari akhlak beliau. Jadi bukan hanya sebatas kulit-kulit luarnya saja, apalagi jenengan yang barangkali mempelajari tasawuf atau melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Siapkan dulu diri kita, kosongkan dulu gelas kita dari rasa lebih tahu atas apapun, agar kita lebih mudah untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Buya Sakur Yasin MA. Singkirkan dulu kebencian atas apapun, kepada siapapun. Saya Teras Cinta, respect, kagem panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'du. Para sesepuh, para ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan warga Singajaya. Ya, sekarang Singajaya ya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dan tadi saya dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca berulang-ulang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebaiknya ayat ini jangan dipotong separuh, tapi dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, supaya kita punya gambaran yang jelas. Sebab kalau sepotong-sepotong nanti mungkin jadi tidak paham. Paling tidak ini seperti kita sering memotong ayat yang tadinya Allah menyampaikan pesan kepada kita untuk menyantuni anak yatim, malah akhirnya ayat itu dipotong, malah memberikan semangat kepada laki-laki untuk berpoligami, kongkon kawin maning, yaitu dipotong fangkihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Padahal itu jawab syartin, jawab syarat dari fi'il yang sebelumnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu khawatir tidak bisa menyantuni anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan itu, artinya perempuan-perempuan yang punya anak yatim. Itu. Jadi
Jadi akhirnya karena dipotong separuh-separuh, jadi akhirnya menjadi salah paham. Ayat ini juga sama sebenarnya. Karena dipotong hanya separuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah saja. Jadi saya terjemahkan dulu. Laqad kana, ada sesuatu, lakum buat kamu, fi rasulillahi dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah teladan yang baik. Kalau tidak diteruskan dalam pikiran kita betapa mudahnya menteladani Kanjeng Nabi. Karena ayat ini seterusnya sebagai persyaratan orang yang bisa beriktida, mencontoh Kanjeng Nabi, merefleksikan perilaku Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita di abad yang modern ini, ya ternyata tidak mudah. Kalau melihat syarat-syaratnya, ada 3 syaratnya orang yang bisa merefleksikan nilai-nilai moral yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu. Syaratnya 3. 1. Liman kana yarjullah, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah, dan ingin selamat di hari akhirat. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. 3 syarat inilah yang dijamin bakal mampu menteladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang rajin sholat banyak, yang berpuasa banyak, yang naik haji banyak, sampai ngantrinya berapa tahun, Bu? 15 tahun, saking banyaknya. Negara Saudi tidak bisa menyelenggarakan akomodasi untuk jamaah haji sekaligus, harus dipipil setiap tahun, dijatah, ada kuotanya, saking banyaknya. Tetapi yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah sangat sedikit sekali. Ya, yang rajin sembahyang banyak, yang rajin berzikir banyak, tapi semuanya itu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hampir sedikit sekali, kalau katakan tidak ada ya ada. Sedikit sekali orang yang punya niat ingin menyenangkan Allah. Ya, ini yang jadi masalah. Ibu-ibu punya suami. Yakin gak suamimu punya tekad bulat, keteguhan hati, ingin menyenangkan istrinya? Atau dia ingin senang-senang sendiri? Jawab dingin. Pengen senang sendiri. Istri juga sama, Bapak sekalian. Apakah engkau punya istri yang selalu ingin membahagiakan atau ingin senang sendiri? Sesama kita manusia juga sudah pengennya makin menyenangkan sendiri. Mencari ridha Allah itu artinya nyeneng Gusti Allah. Bagaimana caranya supaya Allah senang? Apakah dengan memperbanyak sholat? Sholat 5 waktu dilakukan, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lalu qobliyah, ba'diyah dilakukan, ya. Qobliyah subuh, kemudian sholat duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Terus malamnya sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir. Lalu setelah itu Allah senang? Enggak juga. Untuk
menyenangkan orang saja tidak semudah itu, apalagi ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas kata, gampangnya saja, banyak sekali orang yang ingin menyenangkan saya hanya gara-gara dia datang minta doa pengen dapat jodoh, ternyata dikabul. Ya, saya bilang kalau dalam bulan Maulid depan kamu ada yang lamar, diniati mengadakan Maulid Nabi dan pernikahan. Jadi janji, ya janji kalau dalam waktu bergetar ini, bergetar Kang Bin, pakai kursi aja di sana, bergetar ininya, deg-deg. Jadi alhamdulillah, jadi akhirnya setelah dikabul dia ingin menyenangkan saya. Bawa rokok Jisamsu, bawa baju berwarna hijau. Ternyata saya ini ngerokoknya gudang garam Suryang. Dia ngirimnya Jisamsu, dikiranya rokok yang paling mahal, Buya pasti seneng. Ternyata saya ngerokoknya gudang garam Suryang. Akhirnya rokok Jisamsu saya kasihkan sama tukang, dan bajunya warnanya hijau. Saya senangnya baju itu didominasi warna coklat atau agak kekuningan dikit. Berarti orang itu tidak tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah, itu bukan menyenangkan kita. Jangan tebak-tebakan. Dikiranya orang yang sholatnya rajin Allah senang, belum tentu. Apa orang yang ngeborong masjid sendirian, diborong masjidnya ya 500 juta terus Allah senang, belum tentu. Atau yang puasa tiap hari, belum tentu ya. Paman saya itu namanya Kiai Sohib, adanya bapak, dari umur 15 tahun sampai 75 tahun itu puasa seumur hidup. Terjadi perdebatan dengan bapak saya kiai tapi tidak banyak puasa. Kata bapak saya, Kib, siraku ibadahku sing abot-abot tapi ganjarannya cilik. Enak gak ngaji, enteng ganjarannya gede. Dijawab, Kang Nyong kita ini bisa ngaji, bisanya puasa, ya wis. Jadi artinya dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kita rajin belajar, rajin berzikir, rajin sholat, rajin sedekah, rajin naik haji tiap tahun dan sebagainya? Tidak. Rumusannya gini Bu, kalau engkau ingin menyenangkan Allah, yaitu pertama-tama engkau harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Betul nggak Bu? Kalau ibu-ibu ingin menyenangkan saya, harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Ibu-ibu tahu nggak apa yang menjadi hobi saya ini, kesenangan saya? Serok apa? Kang Hilal, apa kesenangan saya, hobi saya? Mancing. Jadi kalau Kang Hilal ngasih saya pancing hadiah, wah pasti saya senang sekali. Nyong saya hobinya mancing. Kalau malam Sabtu itu mancing di Tegalagung situ di Sabenda. Ya, sampai jam 12 selesai saya berzikir. Nah itu. Jadi ya si hari-hari saya elus-elus, saya pelihara dan saya sangat bahagia sekali. Nah makanya kalau ingin menyenangkan Allah sih gimana? Ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan. Pengen tahu nggak Bu? Apa yang paling disenangi Allah? Saya ingin katakan, ini kata password, kata kunci.
bahwa ketika kita ingin menyenangkan Allah, kita harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah, yaitu Allah akan senang sekali kalau kita selalu senang apapun yang diputuskan Allah. Itu yang paling disenangi Allah. Kepasrahan hati secara total, selalu senang apapun yang ditentukan oleh Allah. Dikasih sakit, senang. Dikasih sehat, senang. Dipai udan baik, senang. Beri udan-udan, senang. Beri payu-payu laki, senang. Apapun yang terjadi, yang menjadi keputusan Allah, kita terima dengan segala senang hati. Sebetulnya ikrar ini diucapkan oleh kita setiap pagi. Ya, ketika sholat subuh kita baca doa kunut. Salah satu kalimatnya walakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa itu artinya? Artinya walakal hamdu, kami selalu memujimu. Ala maqadait, apapun yang menjadi keputusanmu. Kami selalu mengatakan alhamdulillah apapun keputusan Allah. Astaghfiruka, yang penting aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Itu ikrar kita setiap subuh. Tolong dihayati bahwa kalau Allah ingin supaya senang kepada kita, kita harus selalu senang, selalu memuji Allah apapun yang menjadi keputusan Allah. Siap? Kalau ini bisa, baru bisa meniru Kanjeng Nabi. Itu syaratnya. Udah berat banget. Ya. Diparingi, dipai rezeki, dipai duit akeh, alhamdulillah. Dipai duit setitik, alhamdulillah. Beli dipai duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, pisan maning. Diuji supaya kita bisa merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi untuk kehidupan kita yang di modern ini. Siap selalu memuji Allah. Ya, dikasih rezeki banyak, dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, tidak dikasih duit, duitnya hilang, alhamdulillah lulus. Lulus. Beli payu-payu laki, ketemu dengan kekasih, ngajak kawin, punya suami, suaminya selingkuh. Ya, man batha faqad syaka. Barang siapa yang mengeluh berarti dia mengklaim atas segala keputusan Allah. Ketika hari ini panas, itu ibu-ibu kipasan semua, iki jagat panas temen ya, neraka takin ke. Iya, sawah pada meledak, sumur pada garing, cewok angel. Gusti lo dipanglo, iya tak beli. Begitu kata Allah, malaikat orang Singajaya berkeluh kesah menyalahkan aku. Mereka kepanasan, coba malaikat kasih hujan yang banyak. Siap ya Tuhan. Dibuka langitnya biur udan, sehari-hari hujan sampai gabah cukul maning, popok beli garing-garing. Apa bilangnya? Masya Allah, jagat ki Masya Allah. Iya, popok beli garing-garing. Iya, ngododok beangel. Iya,
Malaikat, orang Singajaya masih juga mensalahkan aku, masih berkeluh juga, tidak terima dengan keputusanku. Ya sudah, sekarang digilir, pagi hujan, sore enggak, siang hujan, malam enggak, sehari hujan, sehari enggak. Apa bilangnya? Iki jagat leglog temen. Sehari-hari kita boro-boro alhamdulillah, tetapi kita selalu menyalahkan Allah. Itu. Ya. Ketika suamimu nganggur, makan nganggur, nggak ngasih nafkah, berkeluh kesah nggak, Bu? Tetangga kulon jam loro bengi wis mangkat ning sawah ngiring banyu. Tetangga sebelah barat jam 2 malam sudah pergi ke sawah mencari air. Tetangga timur sudah ke pasar jam 4 pagi. Suamiku masih geleng-geleng kepala, hilelo sampai jam 9. Akhirnya ditarik sejadahnya, disapetakan yang dah sesisan. Perang sana tas beku bisa digoreng buat. Mengkodam beli, Bu. Iya. Udah setelah dia bangkit, bekerja, berdagang, berbisnis Jakarta, Bandung, Surabaya, beli balik-balik, berkeluh kesah lagi enggak? Sebulan sekali pulangnya, berkeluh kesah lagi enggak? Yang tidak punya anak, yang gabung cari dukun kemana-mana, dokter kemana-mana, pengen punya anak. Setelah dikabulkan banyak punya anak banyak, berkeluh kesah juga pada akhirnya, pegelur duitnya. Betul enggak? Itu kelakuan kita sehari-hari. Jadi kalau engkau tidak pernah berserah diri kepada Allah dan menyanjung Allah, jangan berharap Allah suka kepadamu. Pak, mancing hati beli, Bu. Mancing hati beli, Bu. Wong lanang lamun rabine sampeyan sadina dia merepet bae seneng beli. Iya. Merepet tuh apa sih ya? Beli menang-menang ngomong baik kah? Bermimil baik. Biasanya setiap hari dikasih uang bajajan 100.000. Muk sekarang karena gara-gara Covid warungnya kurang laku, hanya ngasih 20.000 sehari. Bu, dikewer. Kedik jain wong lanang 20.000 kejel pada gede kono. Gitu enggak? Ya. Sehari semacam itu kita jadi sedih. Apalagi itu Allah, saya saja sebagai seorang kiai di pesantren, kalau anak santri saya berkeluh kesah, ya kamarnya sesak, masakannya nggak enak, airnya susah, saya juga mumet kok. Iya. Cobalah kita berperilaku yang baik di hadapan Allah, selalu memuji Allah. Apapun yang Allah tetapkan sesuai dengan firman Allah, itulah mereka orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Selalu mengatakan begini, wa qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu dibaca setiap tahlil ya. Wa qaulu, dan mereka mengatakan sami'na, siap kami menerima segala keputusanmu. Kongkon melarat mangga, tak terima mangga, tak lakoni, wa ata'na, dan tak lakoni, ku jalani semuanya, ku terima segala keputusanmu dan ku jalani dengan senang hati. Ghufranaka, yang penting kau ampuni kami, wa ilaikal masir, nanti yang menentukan di akhirnya adalah di tanganmu. Betapa hebatnya firman Allah semacam ini, membina kita semuanya. Dan ini dibaca setiap tahlilan.
Hanya mungkin kurang penghayatan barangnya. Itu satu. Syaratnya orang bisa merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi dalam kehidupan modern dewasa ini sampai akhirat nanti. Satu syaratnya yaitu ingin mendapat ridho Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah, kepengen selamat ning hari akhirat, kepengen selamat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, setiap saya tanya orang yang mengaku beragama Islam, apakah Anda punya cita-cita ingin masuk surga? Ya. Semua mengatakan ya. Pengen gak kamu bidadari, pengen dapat bidadari? Iya. Takut gak kamu masuk neraka? Iya. Pengen gak masuk neraka? Gak mau. Semua jawabannya sama dalam ucapan, tetapi dalam perbuatannya saya kurang yakin orang itu ingin masuk surga. Kenapa? Karena ucapannya pengen masuk surga, tetapi perbuatannya tidak membuktikan kepengen masuk surga. Kenapa? Anak yatim yang terlantar, bapaknya mati, dia putus sekolah, nggak pernah nanya kok. Nah, sekolah enggak pujar yang kono. Saya nggak percaya orang ingin masuk surga ada anak yatim di sebelah rumahnya tidak disapa, dibiarkan. Ya, saya tidak yakin orang itu ingin masuk surga. Orang jompo rumahnya mau roboh, dibiarkan sampai ketindihan bangunan, ketiban gendeng mau roboh, dibiarkan. Ya, saya tidak yakin orang itu masuk surga. Tetangganya mengerang kesakitan, dia tidak datang bertanya ada apa. Ibu-ibu sekalian, tidak semudah itu. Masuk surga tidak semudah itu. Jangan kau anggap masuk surga cukup dengan mengatakan la ilaha illallah terus masuk surga. Memangnya surga masuk dengan ucapan. Kita bikin negara Indonesia ini saja dibayar dengan nyawa, dengan harta, dengan keringat, dengan darah. Bikin negara Indonesia ini terlalu mahal. Apalagi masuk surga masa dengan ucapan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tolong Pak Kiai, jangan menjual karcis surga terlalu murah. Tidak murah surga itu. Ya, sangat mahal sekali Bu sekalian. Nah, itulah. Jadi akhirnya orang kepengen masuk surga, kepengen selamat tidak sampai masuk neraka, pengen ketemu sama Allah, cara mencarinya lain. Ini ada dalam hadis qudsinya. Orang itu mencari mursyid, masuk tarekat mencari mursyid. Ya, naik gunung, turun gunung, masuk hutan. Wahai hamba Allah, aku mencari Tuhan. Kamu salah jalan wahai manusia. Mencari Tuhan kau masuk gunung, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan. Salah kamu nih. Sebetulnya engkau sudah bisa menemui Tuhanmu ketika engkau menemui tetanggamu yang sedang sakit. Kau tanyakan apa yang perlu diberikan obatnya. Di situ engkau bisa bertemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu bersama orang yang sakit. Andaikan engkau datang kepada temanmu yang meninggal dunia, kau hantarkan sampai kuburan, Allah, engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu. Tuhanmu bersama orang yang meninggal dunia itu, kau antarkan sampai ke kuburan. Andaikan kau santuni anak yatim, kau biaya sekolahnya, sudah lama kau bertemu dengan Tuhan. Jadi di mana Tuhan?
Tuhan bukan di langit, bukan di bumi, bukan di lautan. Tuhan adalah di sini. Ebit terserah yang di sana. Maksudnya Pak, kalau tidak menjawab silakan tanya pada rumput-rumput yang Tuhan itu bukan di sana, di sini. Kalau saya ada di dalam sumur, ibu-ibu bertanya, Buya Syakur, di mana Tuhanmu? Akan kujawab, Tuhanku di sini. Sekarang saya di atas mimbar, duduk di kursi, di meja, di panggung. Sok tanya, di mana Tuhanmu? Akan saya jawab, Tuhanku di sini. Itu persoalannya. Ketika saya berdua, hakikatnya saya bertiga dengan Tuhan. Ketika saya bertiga, sebetulnya kita berempat dengan Tuhan. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa ma min arba'atin illa huwa sadisuhum. Kalau kita berlima berarti berenam dengan Tuhan. Sekarang kita di sini ada 200 orang, berarti 201 dengan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Itu namanya Tuhan kita. Ya Allah ya Rabbi. Jadi artinya juga sebaliknya, saya tidak percaya ada orang takut masuk neraka tapi setiap malam minggu tidak pernah absen hadir di cangkingan. Baru cangkingan. Pondok. Iya, Masya Allah Bu. Jari di neraka. Wis bakal malam minggu beri absen cangkingan basir aku. Ya anu ya ngopi. Ya Allah ya Rabbi. Jare pengen manjing suarga. Terus konon. Jadi artinya saya juga tidak percaya ada santri saya kepengen pinter tapi sekolahnya males. Sering tidak masuk, main-main saja, itu nggak percaya. Buktikanlah dengan perbuatan kita. Itu dua syarat. Satu, bisa merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi bagi orang yang selalu ingin menyenangkan Allah dan orang yang betul-betul ingin selamat di akhirat. Yang ketiganya, wa dzakarallaha katsira, orang yang selalu waspada, selalu sadar diri, banyak berzikir kepada Allah. Pingpira zikire karo berzikir tuh Bu, beda dengan wirid. Kalau ibu baca sallallahu ala Muhammad yang saya ajarkan pada teman-teman yang pada kholwat di hutan, satu hari 80.000. Sekalipun mulai zikirnya dari subuh sampai jam 10 malam, itu namanya wirid. Kalau ada bilangannya namanya wirid. Maka zikir tanpa bilangan. Berapa kali? Ya, zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalau masuk menyebut Allah, kalau keluar menyebut hu. Allah, hu. Allah, hu. Berapa kali? Ya kamu sih napasnya berapa kali sehari? Ya sebanyak itu. Setiap masuk menyebut Allah dan keluar menyebut hu. Allahu, Allahu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Jadi berzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, sambil berbaring. 3 posisi yang tidak ada 4-nya. Manusia hidup 3 posisi. Kalau nggak duduk ya berdiri, kalau tidak berdiri duduk ya berbaring. Ada nggak yang jengking? Nggak ada. Jadi artinya kita selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas sehari-hari. Orang yang selalu sadar diri. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah sebabnya 3 syarat ini sangat berat sekali. Makanya Allah sendiri mengatakannya
menteladani Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi itu istilahnya uswatun, bukan mathalun, bukan namuzajun, beda. Iya. Jadi dalam bahasa Indonesia juga baca ada contoh, ada sampel, ada apa lagi? Teladan. Nah, uswah itu teladan. Jadi mana ya Pak? Ya berbeda. Kalau contoh dalam artian fisik yang kelihatan mata itu namanya mathal. Ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Mathalan itu percontohan, contoh yang secara fisik. Tapi kalau uswah itu adalah akhlak yang bersifat ruhaniyat, akhlak yang maknawiyah, yang batinah. Kalau mathal itu akhlak yang zahirah. Nah, sebelum kita membedakan antara uswah, akhlak dan mathal dan sebagainya, kita ingin menjelaskan dulu ibu sekalian bahwa contoh uswah dengan ini akhlak itu ada akhlak yang zahirah, akhlak yang kelihatan, makanannya, bajunya, minumannya dan sebagainya. Dan ada lagi akhlak yang batinnya, akhlak hati. Yang itu yang paling sulit. Nah, makanya tidak semudah itu kita meniru orang Inggris, suatu bangsa yang paling maju di alam dunia. Negaranya seluruh dunia jajahan Inggris semuanya hampirnya. Kalau nirunya adalah rambutnya dikepang kayak kuda, dicat kuning, gampang, semua orang bisa, betul nggak? Atau telinganya ditindik, dipasang anting, semua anak-anak kita bisa. Tapi bisa nggak meniru bangsa Inggris membuat Rolls Royce? Bisa nggak niru mereka bikin bom nuklir? Bisa nggak bikin armada kapal induk? Jadi tidak bisa. Kalau niru baju, niru makanan itu mah gampang. Itu namanya mathal. Ya. Nah, itulah makanya ibu sekalian, inilah makanya beda antara mathal dengan uswah. Uswah itu adalah keteladanan ruhaniyah. Jadi yang diteladani ini yang bisa membuat kita hidup bahagia, maju, sejahtera, ya lojinawi, ketara harja apabila kita menteladani akhlak-akhlak Nabi yang bersifat universal. Kalau hanya pakaian ini mah saya tidak menjamin kok. Saya mau nanya Bapak-bapak dulu, andaikan orang Singajaya pakai jenggot semua, setelah pakai jenggot semua maju nggak? Maju nggak Bang? Pakai jubah semua maju nggak? Sembayang semua maju nggak? Puasa semua maju nggak? Itu yang bikin kita maju itu adalah merefleksikan nilai-nilai Rasulullah yang bersifat universal. Etos kerja, kedisiplinan, kebersamaan, keadilan sosial, supremasi hukum dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang bakal kita maju. Paham nggak Pak? Jelas betul Bu? Ya iya. Kalau pakai maka saya tidak menghinakan orang yang meniru Kanjeng Nabi hanya dari akhlak fisik. Pakai jenggot, pakai jubah, pakai sorban, pakai siwak, nggak ada masalah. Apabila itu betul-betul didorong oleh rasa cinta. Sebab orang yang mengidolakan, yang di Singaraja ada nggak anak muda yang pakai celananya di pahanya menetet perpet, ya kenceng sampai lutut ke bawah lebar. Namanya apa tuh? Cut bray.
itu adalah celana yang pertama kali mementaskan celana Sutbra itu namanya Elvis Presley. Menjadi idola seluruh dunia pakai celana Sutbra, termasuk di Singaraja juga pernah ya. Iya, nggak salah mengidolakan. Seperti santri saya juga yang mengidolakan Michael Jackson. Bu, rambutnya dikriwil-kriwil bu, kayak Michael Jackson, nggak ada masalah. Jadi kalau orang itu dasarnya karena cinta kepada Nabi, lalu dia pakai jenggot, lalu dia pakai sorban, bawa siwak, silahkan, tidak salah. Dia mencintai, betul nggak bu? Silahkan. Tapi tidak dijamin dengan cara begitu, ya, dengan refleksi seperti itu akan membawa Anda menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang makmur. Nggak ada urusan tuh mas, nggak ada hubungan dengan kausalitasnya. Pengen maju ya bikin sekolah pendidikan yang benar, yang berkualitas. Buka jurusan kedokteran, fisika, matematika, kimia dan sebagainya. Sok bikin pabrik yang hebat-hebat di sini, itu yang maju. Itu maksud saya. Nah, ini yang dimaksud dengan uswah itu berbeda dengan mathal, dengan namudaj. Contoh, teladan, sampel, apalagi? Bahasa Indonesia apa ya? Contoh, teladan, sampel, pepadan, apa mending? Itu kan beda-beda namanya. Nah, makanya oleh karena ibu sekalian, ini sampai kepada merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi yang fisik yang kadang-kadang sangat berlebihan. Ketika ada pertanyaan, bagaimana hukumnya cebok pakai tisu? Dijawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak mencontohkan. Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Harus pakai batu. Karena Nabi ceboknya pakai batu. Ya pugu zaman semua madrungan tisu sirmani. Jadi bukan itu yang saya maksudkan merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi itu. Ada lagi, sikat gigi pakai odol gimana? Yang enggak sunnah. Yang sunnah pakai apa? Pakai siwak. Yang batu arat tuh, yang di ujungnya dipukulin terus keluar serat-seratnya gitu. Ya itu kan dulu Kanjeng Nabi belum ada plastik, ya belum ada sikat. Ya pertama kali orang yang berinisiatif membersihkan gigi di alam dunia itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu sekalian, hidupnya di abad ke-7. Kanjeng Nabi itu lahir tahun 571. 40 tahun kemudian dia diangkat jadi Rasul. Jadi dia awal abad ke-7. Abad ke-7 belum ada plastik bu, belum ada listrik, belum ada speaker, belum ada sepatu, belum ada kain, belum ada teks, belum. Bajunya masih pakai kulit binatang, rumahnya masih pakai tenda-tenda kulit, tidurnya di tanah, belum ada keramik, belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada primitif. Itu saking hebatnya Kanjeng Nabi memberikan contoh pada umatnya bahwa kesehatan gigi itu penting sekali. Adanya apa? Ya pakai arak. Nah, jadi merefleksikan akhlak Nabi itu bukan harus dengan siwaknya, tapi membersihkan gigi. Yang lebih bersih pakai sikat, pakai odol, pakai apa? Pepsodent bu. Iya. Kalau yang sudah tua pakai Sensodin ya supaya lebih sehat lagi. Kalau anak muda pakai Pepsodent juga nggak apa-apa. Bukan itu. Jadi menteladani sekarang bukan kita naik onta lagi, mobilnya dijual supaya ya itu bukan begitu caranya. Ya silakan. Karena Nabi pada zaman dulu onta itu kendaraan yang paling hebat. Ya sekarang silakan umat Islam pakai Rolls Royce, pakai Mercy S600.
Betul nggak? Iya dong. Nah itu, jadi artinya banyak yang ini. Kanjeng Nabi istrinya 9, jangan sok niru. Nggak boleh tuh, masih istrinya 9. Nah itu adalah khususiyati Rasul, itu mah kekhususan beliau. Yang ditiru jadi apa? Ya itulah kesabaran Nabi, ketergantungan Nabi hanya kepada Allah, dan dia tidak mengharapkan bantuan siapapun. Ya, Nabi tidak pernah bercerita tentang hal-hal yang tidak enak di hatinya, tidak pernah berkeluh kesah, nggak pernah cerita nggak punya uang, nggak pernah cerita sedang lapar. Begitu lapar, dia tidak pernah bercerita kok ambil batu diganjal di perutnya supaya menahan perihnya. Bayangkan, bisa niru kesabaran Nabi? Sulit, betul nggak Bu? Iya, kalau pakai jubah mah gampang, tinggal beli aja di toko. Berapa sih harganya? 200.000, ya gampang, beli 200.000. Pakai jubah sudah. Nah itu, jadi begini, kita ini kadang-kadang merasuk dalam diri kita ini. Keagamaan kita ini merasuk dalam segala aspek kehidupan. Ya, inginnya bahwa semuanya harus ada nilai-nilai agamanya. Ternyata itu luar biasa. Kalau saya minum aqua, saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika ibu-ibu minum air zam-zam, ngerasanya kak oli ganjaran. Iya tak beli? Iya nggak Bu? Mangan pelem ada ganjarannya beli? Bakal mangan korma? Iya, sampai ke sana. Sampai kepada pejuang-pejuang. Kalau ada seorang kritikus sejarah menceritakan kekurangan Jenderal Sudirman, nggak tersinggung, seolah-olah nggak kenal. Tapi begitu kita mengkritisi seorang sahabat Rasul, Abu Bakar atau Umar, wah marahnya bukan main, merasa memilikinya. Iya nggak begitu? Betul nggak Pak? Terbina seperti itu. Makanya ini sudah hebat. Orang Islam di Indonesia sudah hebat. Hanya perlu sedikit pencerahan saja supaya kita jangan sampai meniru Kanjeng Nabi, letter luck, ceboknya pakai batu. Itu yang zaman dulu tidak ada tisu, kan begitu. Airnya juga sedikit. Nah, kemudian lagi Bu sekalian, jangan sampai saya pesan kepada bapak-bapak, kalau ingin merefleksikan akhlak Kanjeng Nabi, jangan terlalu letter luck, yang terlalu tekstual. Tapi harus kontekstual. Begini Bu, sampai menyangkut rumah tangga. Karena saking senangnya kepada Kanjeng Nabi, semuanya ingin ditiru, siwaknya, sikat giginya. Sampai kalau siwaknya ketinggalan Bu, gosok giginya pakai lengan baju. Pernah lihat nggak Pak? Di sini ada nggak yang gosok giginya pakai lengan baju? Masih ada ya? Ya itu. Jadi kadang-kadang kan menjijikkan, jadi masa Kanjeng Nabi begitu. Iya. Nah, sehingga akhirnya seorang lelaki yang sudah punya istri tergoda oleh perempuan lain lalu berselingkuh, ketangguhan sama istrinya, apa bilangnya? Sunnah Rasul. Tidak merasa berdosa menyakiti hati istrinya. Betul nggak Bu? Betul nggak? Bakal wong wadon selingkuh, perempuan istri selingkuh, hukumannya 2, disate atau dipecel. Betul nggak? Tapi kalau suami selingkuh, bilang kita ini sudah di abad ke 21 Pak. Kita ini sudah di abad ke 21 Pak. Jadi jangan sampai kita merayakan Maulid Nabi terus berupaya ingin menteladani peradaban pemikiran
pola hidup di abad ke-7. Kaki kita ini sudah menginjak abad ke-21. Jadi secara kontekstual kita mesti cerdik dan mesti pandai memilah-milah mana yang perlu diteladani dan mana yang perlu direvisi. Ibu-ibu sekalian, jadi artinya bahwa saya tidak menyalahkan Islamnya, saya menyalahkan orang Islam yang tidak tahu bagaimana merefleksikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya bahwa banyak sekali zaman sekarang orang yang hidupnya, pikirannya tersangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Nah itu semacam itu. Jadi ibu-ibu sekalian, makanya kita kembali saja. Insya Allah kita tidak usah masuk sekolah lagi, ibu nggak usah kuliah lagi. Cuman ini aja, kalau betul-betul kita ingin bisa merefleksikan nilai-nilai Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 persyaratan hari ini saya terangkan, insya Allah ibu akan mampu. Satu apa, Bu? Alladzina yarjullah, yang ingin menyenangkan Allah, yang ingin ketika kita ingin mendapat ridho Allah. Yang kedua, pengen selamat akhiratnya. Nomor telune akeh zikirannya. Itu saja akan membuat nanti tanpa harus kuliah lagi, tidak usah masuk YIN lagi, udah ibu masak di rumah yang enak, bimbing anak. Cuman itu saja, dilengkapilah diri kita dengan ingin menyenangkan Allah, ingin selamat di akhir akhirat, dan banyak berzikir, selalu sadar akan mendapat bimbingan dari Allah dan masuknya dalam intuisi berupa ilham, berupa wahyu, berupa wangsit dan sebagainya. Kita terbimbing. Sebab ibu sekalian, nanti pada akhirnya tidak mesti setiap kita punya tujuan kebaikan lalu akan menemukan mulus-mulus saja. Tidak. Jangan bermimpi hidup ini mulus-mulus saja. Allah sengaja bikin setan, bikin iblis, bikin malaikat, bikin manusia. Terjadi konflik di antara mereka. Artinya ibu sekalian, setelah kita sadar ingin beragama dengan baik, kita kepengen niru Kanjeng Nabi, pengen loman kayak Kanjeng Nabi, pengen eman kayak Kanjeng Nabi, pengen bersih kayak Kanjeng Nabi, pengen suci kayak Nabi, dan seterusnya. Tidak semudah itu. Kita akan diganggu dan diganggu. Ya ibu sekalian, saya mau cerita dulu deh pengalaman saya supaya ibu tahu. Jadi perlu ada tekad bulat kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak mudah-mudah banget sih. Ketika ada seseorang datang kepada saya minta bantuan untuk beli obat, anaknya lagi dirawat di rumah sakit, 2 juta harganya tuh obatnya tuh. Dia bilang pinjem, tapi hati saya mengatakan tidak. Ini orang sakit tidak dipinjami, tapi dibantu. Lain kalau pinjam beli sepeda itu baik utang, tapi kalau buat obat makan nggak ada utang, harus dikasih itu. Oke, setuju. Datang si setannya, hebat bener loh, orang utang dibantu gratisan, namanya keponakanmu. Bayang, sambil tertawa terbahak-bahak, ku abaikan, nggak ada urusan kamu setan. Saya ambil uang di laci, saya hitung 2 juta. Ketemen mbakku, sodako mas 1 juta gak cukup Pak Kiai, kata setannya. Bukan urusan kamu kok. Yang orang yang susah hamba Allah, aku hamba Allah, dan uang ini juga dari Allah. Ada urusan apa kamu? I'm sorry, maaf,
Sudah. Sampai ke ruang tamu akan saya kasihkan, ibu sekalian. Masih nawar juga setannya. Pak Kiai memberikannya nanti, jangan sekarang, nunggu kalau sudah banyak tamu. Saya catat semuanya itu supaya pelajaran buat kita. Ya, saya bilang, saya paham kamu menggoda saya supaya memunculkan ria. Ria, ngerti ria bu? Ria, pengen di alam nggak? Yang akan menghilangkan pahala saya, menghilangkan kebaikan saya. Paham? Tidak semudah itu. Begitu akan saya berikan, masih ditowel juga oleh sana. Buya Sakur, engkau dingin, lalentah. Kamu lupa, ini dulu, orang ini dulu adalah menjelek-jelekan kamu, mencaci maku, memitnah kamu. Sekarang dia sedang miskin, minta bantuan kepada kamu. Bayangkan, mengungkit dendam saya. Saya bilang, yang sudah ya sudah ku maafkan dan sudah ku mintakan ampunan kepada Allah. Nggak ada urusan kamu, pergilah setan. Aku lebih cerdik dari kamu. Bayangkan. Nah, ibu sekalian, jadi artinya ketika kita ini menolong orang, ada orang susah minta tolong, kita tolong. Kalau orang itu dulu pernah berjasa kepada kita, dulu pernah menolong kita, dulu pernah membantu kita, dan sekarang dia sedang susah, kita bantu lagi. Ini semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika kita membantu orang yang dulunya menjahati kita, tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang yang berhati besar. Paham? Tidak semudah itu kita berbuat baik. Tidak selicin-licin amat kok. Masih banyak godaan, banyak gangguan. Ya Allah ya Rabbi. Belajar bener ku beri gampang bu. Angel. Kula kus 75 tahun. Yang masih belajar baik durung bener-bener. Ya, masih nempe lagi garap mulai belajar bener. Apa sih? Masih lagi nembe garap mulai belajar bener. Durung bener-bener. Ya Allah ya Rabbi, awas. Jangan pernah menghitung pahala. Wes, gue lemah bosan bakal ngaji kandane ganjaran, bay. Ngaji mana kandane ganjaran? Ngitung ganjaran maksudnya apa? Gue saja ngitung ganjaran mana? Yang penting asal diterima juga untung. Wes, percaya nggak? Saya mau nanya nih. Ada pengemis datang, Pak bantu saya Pak, belum makan 2 hari, ya Allah orangnya kurus korengan. Sudah saya kasih uang, korengan banyak bawa lalat, baunya busuk. Mau saya kasih 10.000, tapi enggak ada uangnya tuh, hanya uang ratusan ribu semua. Mau saya kasih 10.000, enggak ada, tapi baunya enggak tahan. Nih, wes mana, wes, ya, harus kabel mana? Saya mau bertanya, saya ini sodako atau ngasih mesir orang? Paham bu? Bedanya tipis kok, bedanya tipis. Udah bilang ngusirin, saya kasih duit kok. Tapi Allah tahu, ya Syekh Abdul Syakur, kamu tidak bersodakoh, kau mengusir orang miskin itu. Masih hati kita masih perlu dibina, perlu dididik bu sehari-hari. Ya, kamunya berdiri, setannya berdiri. Kamunya duduk, setannya berdiri. Sirane melek, setannya melek. Sirane turu, setannya melek.
Lebih siaga setan menggoda kamu daripada kamu siap menghadapi setan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ternyata tidak semacam itu. Udah, kita ingin menyenangkan Allah dengan cara sedekah sir. Betul. 700 kali lipat pahalanya, betul. Kenapa sedekah sir itu merupakan sedekah yang luar biasa? Sabat sunuba, sabat sanabil, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, 7 tangkai. Satu tangkai 100 biji, jadi 700 kali lipat kalau untuk ngajar. Kenapa? Karena sedekah sir itu satu, kita menghindari diri kita dari sanjungan dan pujian dari orang lain. Satu. Yang kedua adalah karena kita tidak menyatakan kebaikan kita, itu sama dengan kita mendorong orang itu untuk bersyukur kepada Allah. Itu persoalannya. Ada seorang teman saya ingin belajar benar, pengen sedekah sirri yang Allah, betul nggak? Oke. Tetapi oleh saya tegur, wahai saudaraku, kenapa nanggung begini? Kenapa kau tulis dari hamba Allah? Kalau engkau nyumbang masjid dari hamba Allah, berarti ini dari hamba Allah, bukan dari Allah. Kenapa tidak kau tuliskan saja langsung dari Allah? Kan lebih hebat lagi. Oke? Nah, begitu ikhlasnya dia. Sedekah nyumbang masjid. Ingin tidak boleh ada orang tahu. Sudah bertahun-tahun setan masih ngurek-ngurek menggagalkan sedekah dia itu. Bertahun-tahun dicari kelemahannya. Setan bersungguh-sungguh menggodamu dan kamunya terlalu terlena dan lupa. Setan mengintai kapan bisa menggagalkannya, kira-kira batal sedekahnya. Bertahun-tahun. Itu. Bayangkan setelah itu, setelah sekian tahun lamanya, terjadi sesuatu. Bikin WC masjid itu nempel dengan main building bangunan utama masjid, yang menyebabkan lantainya basah, berlumut-lumut, bau kencingnya masuk ke dalam masjid. Dia punya ide bagus, dibikin WC-nya itu agak jauh dari bangunan masjid, betul nggak gitu? Kira-kira masuk masjid sudah rapih, sudah kering. Dia usul sama DKM, Pak, bikinnya di sana saja supaya nanti masuk udah kering. Misalnya kan bau basah kan kurang sedap itu. Lah kamu banyak ngomong, usul melulu, misalnya ada duitnya kalau mau ngomong sih. Ini kan biayanya besar nantinya. Rupanya dia diabaikan tuh, marah. Dalam keadaan marah itulah setan masuk lagi ke dalam dirinya, lalu dia mengatakan, koplok siraku, pernah nggak kamu terima uang 500 juta? Ya, itu dari saya, tahu nggak? Terbongkar lagi. Itu kerja setan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Apalagi engkau meyakininya hanya cukup dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Iya, itu maksud saya. Artinya Bapak sekalian, tetapi nanti pada akhirnya, siapapun pada akhirnya nanti, kalaupun kita nanti masuk surga, saya doakan mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Saya doakan betul-betul masuk surga.
Tetapi Nabi memperingatkan, kalaupun engkau nanti masuk surga, itu bukan karena amalmu. Ya, itu kata Rasulullah. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak ada siapapun di antara kamu masuk surga berdasarkan amalnya. Tsumma qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga? Qala bala wa ana wala ana kadzalika. Ya, aku juga sama. Kalau saya masuk surga bukan karena amalku, bukan karena pangkatku, bal bifadlihi wa mannihi. Betul-betul karena kebaikan Allah, karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya kita dalam beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali mengharapkan pahala-pahala, bidadari-bidadari. Cobalah tundukkan hatimu, yaitu ingin bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya di sini Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebagai kata penutup saja, bahwa pada akhirnya kapan setan bisa masuk ke dalam diri kita? Bertahun-tahun kita mengusir setan. Setelah keluar akan datang lagi. Ini kenapa? Karena di dalam hatimu itu anak-anak setan pada netes. Jadi diusir dia pasti datang lagi niliki anaknya. Di depan rumah kita ada pohon rindang. Kita terganggu dengan suara burung setiap hari, prapat pripit, dilempar sama batu. Terbang gak, Bu? Terbang. Setelah itu pulang lagi. Karena di situ banyak sayangnya, banyak sarangnya, punya anak-anaknya pasti. Jadi kalau pengen kira-kira tidak kembali lagi, gimana caranya? Ditebang saja pohonnya, udah. Total. Jadi jangan dikira bahwa setan itu bertahun-tahun kita usir, sekejap dia masuk lagi. Nah, kapan peluang setan menemukan pintu gerbang terbuka? Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Thumma qala, thumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Thumma qala, thumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Apalagi Allah, jangan marah. Lalu apalagi jangan marah. Lalu apalagi jangan marah. Ketika engkau marah, pintu gerbang dibuka, sama dengan mempersilahkan setan masuk lagi. Ayah, wong kibu bakal lagi nyewot, omongannya salah kabeh, bener beli. Salah kabeh beli. Satuannya pada penting serundul beli. Anak kunyuk, anak ketek, anak cemerah, anak babi, keluar semua tuh binatang-binatangnya dalam keadaan marah. Jadi menjaga di semacam ini. Jadi saya tidak akan berbicara panjang lebar. Sudah hari ini saya bekali 3 perkara saja supaya kita bisa merefleksikan akhlak Rasulullah, yaitu 1, liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ingin mendapat ridha Allah, selamat akhirat, dan juga selalu sadar diri. Itu saja yang menjadi pesan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tarda
وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.